Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim ulama, para habaib, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, juga orang-orang tua kita yang hadir pagi ini, yang walaupun tentunya tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir guru kita, wabil khusus Kiai Haji Lukman Hakim SPDI. Beliau adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Ulama dan Umara. Kita doakan semoga beliau disehatkan oleh Allah, panjang umurnya, Allah berikan manfaat, maslahat, ilmu dan kehidupannya untuk kita semua. Pak Camat Cipayung Dr. Andes Panarangan Ritonga, Kapolsek Cipayung AKP Bayu Martiando SH, Al-Habib Ali Ridha, Al-Habib Aqil bin Ahmad As-Saqa, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa mesti ada forum komunikasi antara ulama dan umara? Tadi Kiai Lukman dan saya dengar samar-samar ada dua hal yang jadi maslahat di dunia ini, yakni ulama dan umara. Idza saluha saluhan nas
Wa idza fasadan nas. Jeleknya ulama dan umara jelek manusia. Bagusnya ulama dan umara maka baguslah manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kayaknya kita kalau dengar umara itu nggak ada ulamanya, umara doang pejabat. Kayaknya kuping udah gatel bae rasanya, hidung pengen bebangkis mulu kayaknya. Apalagi ngelihatnya, masya Allah, kekurangan yang namanya manusia. Tempo-tempo kita gampang banget memberikan label kejelekan pada orang tanpa kita tahu sejauh mana kesalahannya. Di romannya apa capek, apa panas, apa udah ogah-ogahan dengerinnya ya. Ya saya sih begini, namanya orang dengerin suaranya rada nyautnya kencengan ya lamaan. Kalau udah ogah-ogahan nyautnya ya saya berhenti baik. Emang jadi ngapa jadi maksa bener ngomongnya ya. Ini yang undang kan kayak Lukman, awak kok gede banget, mana galak lagi. Emang sih ngundangnya pakai dateng orang aja mah, telepon baik jam 1 malam. Kita waya kedekeran ya telepon. Orang Cipayung ngerti apa kedekeran ya? Hah? Iya keduselan baik begitu. Udah apa emang Cipayung? Emang bocah kampung sekarang aja rada mendingan kotaan dikit ya. Kita orang kampung apa orang kampung? Ah, kampung. Orang kampung apa orang kampung? Iya, orang mana-mana juga yang ada di kampung kita beneran dia juga orang kampung. Lagunya banyak di sini ya. Bener apa bener? Sampai ama bininya manggilnya mama, kan kita gedek. Di kampungnya manggilnya mbok. Sama pae, sini aja manggilnya papa. Kalau lakinya cakep mending, jelek banget lakinya kayak panggal panggil papa. Bininya kayak tabunan panggilnya mama. Kata tetangganya, lu jangan mama-mama lagi, leg-leg aja udah. Ya namanya bocah Cipayung baru ada mendingan karang-karang ini udah. Ya namanya punya WC dalam rumah ya Pak. Nah kalau dulu mas sama bocah kampung saya buang airnya di kebun, ayo. Yang kalau udah munjung baru pindah. Makanya kalau orang sekarang pada lagu-lagu saya enak banget lagunya. Lah itu aja ngomongin orang dulu begini bang. Kalau laga sama lagu mungkin boleh berubah, ada pergeseran nilai. Karena seiring dengan kemajuan dan teknologi yang ada di tengah-tengah kita orang modern. Nah kalau rumah juga sekarang orang Cipayung udah nggak ada yang dari beledek, dari gedek, dari pagar, bener apa benar? Zamannya sama bapak kita dulu mana masih jarang-jarang rumah listrik belum ada. Cuman orang dulu yang saya heran, rumah jarang listrik belum ada. Boro-boro dokter, bidan biar ada, ngapa jadi anak banyak banget, itu yang saya heran. Kerjaannya tani doang sama dagang, kapan kedekerannya ini? Ah, bener apa bener? Dulu saudara kita emang dikit, 10, 12. Itu yang saya heran. Orang sekarang 2. Mana rumahnya cakep banget, listriknya terang, punya anak 2. Yang satu PA tato mulu, pakai anting apa bejet sang-sangin sini. Ntar ada kawat, ntar ada kabel, kagak kenyang rumahnya. Peralon ya sang-sangin. Hidung disindikin, bocah ngapa itu pada ya? Yang satu jadi manusia kardus yang pakai silver tuh. Menggerib yang ayam baik, mau bocah siapa itu? Ayo kita kembali kepada kebenaran, kesempurnaan Allah, risalah
yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nggak ada celahnya loh. Ini ajaran sempurna, menyempurnakan risalah kebenaran Allah, dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Nabi besar Muhammad. Benar risalahnya. Makanya konsep Islam tentang tasamuh, toleransi, tawazun, bagaimana kita menimbang sesuatu, tawassut wal i'tidal, ambil jalan tengah. Inilah konsep rahmatan lil alamin yang Rasulullah diutus oleh Allah, tidak ada lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Mau bagus ini dunia, isyarat baginda Nabi. Ada karyanya Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani, Nasaihul Iwan, syarah dari Al-Munabbihat listi'dadi liyaumil ma'ad, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak-bapak, tapi hadis lain juga jelas. Qiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya bangsa dan negara, peradaban kehidupan dunia dengan 4 hal. Pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Halo, orang wadon rupanya jarecet, orang nampannya belum kebagian, masih ke sono wae, itu romannya. Kita kalah sama nampan, Bang. Tuh. Indonesia kalau nggak ada ulama nih, ya Allah, nggak bisa kita bayangin, Bang. Nih kita nih, ya Allah, godaan, tantangan, rintangan datang silih berganti umat Islam. Bagian lagi muludan juga begini, kita girang, hehe. Ntar mah kalau sampai rumah makan puyeng lagi aja. Bener apa benar? Bener apa benar? Untung be ada muludan, jadi senang juga hati. Orang wadon pada dandan. Orang wadon dandannya sekarang bisa-bisa banget, nggak kayak orang dulu. Apa be ditaroin merah, hijau, kuning. Lakinya pulang muludan tengah malam, kaget, heran. Lu setan kuburan apa orang? Orang dandannya kagak pakai sekolahan. Sekarang mah bisa-bisa banget orang wadon. Yang alisnya kagak bagus juga dialisin, cakep. Sama bulu mata yang saya heran, pada lentik-lentik banget bulu matanya. 3 copot ya ganti sama sapuduk. Lakinya nafsu banget, laki gila, angsek aja bininya, ya kecocok matanya. Soalnya bocah kampung saya, bocah sini sih enggak. Ini kemarin kan kita nih baru rada mendingan, udah pakai level 1 lagi ya Pak Camat. Ya rasanya sih kita pakai masker udah ngap banget bocah kampung ya. Ngap apa ngap? Iya. Mana cuci tangan mulu lagi, madang ngeblon. Bayang jaga jarak kayak orang budek kita, Bang. Ya kalau di rumah mah jaga jarak orang nyampe. Emang perabotannya panjang apa? Ini sisa-sisanya alhamdulillah masih pada hidup ya. Kalau masuk saya kemarin di Cipayung sini banyak yang pada meninggal nggak lagi COVID. Banyak apa banyak? Banyak. Lo mana sepi, orang kagak ada yang keluar, ntar masih di innalillahi mati. Musola ono nyaut innalillahi, lain lagi aja orangnya. Tersono innalillahi mati mulu. Ya padahal aja prokes banget itu, ada yang tangan. Padahal ini kita ya termasuk saya sama Ki Lukman, apalagi itu. Iya, tuh sama saya. Bahasanya bader. Iya. Tapi kita masih hidup aja, Bang, alhamdulillah ya. Ya.
Yang pakai APD lengkap, kelepek-kelepek 3 hari mati. Ya kita mau orang ada yang mati kan tahlilan. Ya tahlilan tempo-tempo berkat makan mau selagu-lagunya pala bandeng nyampur sama semangka. Ya kita cogro bae orang apa-apa. Bener apa benar? Di sini perannya ulama sebagai murabbi ruhina, kepanjangan warasatul anbiya, memberikan ketenangan di tengah-tengah umat dengan solusi istimbat hukum, makhadnya dicari, takbirnya dicari oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah dengan kutubul mu'tabarah inda ahlus sunnah, dibacakan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Baru nih Indonesia aman. Bener apa benar? Kalau nggak ada ulama, nggak ada kiai, nggak ada pengajian, kalau nggak diberikan pemahaman, mohon maaf Pak Camat, Pak Kapolsek, ya kalau pemerintah doang menyuruh, yang larang, nggak kebendung. Bener apa bener? Saya jawab apa? Kalau cuma pemerintah doang yang menghimbau Jumatan libur, kira-kira orang kampung ngerti apa kagak? Ngerti apa kagak? Diendain apa kagak? Didengerin apa kagak? Disinilah perannya ulama sebagai pewaris para nabi dengan fikrah an-nahdiyah. Kemudian dikedepankan bagaimana limaslahatil ammah, limaslahatil ummah. Mau kagak percaya ada corona, nyeng mati sengkengkean. Tahu sengkengkean? Sabrek-gabrek. Dia embik banget yang mati. Iya. Halo? Halo? Tegal Alur kampung saya tuh 2.500 entaran banget, sore pagi siang malam, orang sepi, dia tengah malam pada nguburin. Memedi setan kagak ada, pindah ke ambulan. Selesai 2.500 di Tegal Alur, cepet habis. Sampai kagak disembayangin di rumah sakit, yang nyembayangin yang nguburin udah pakai APD lengkap, geblek banget membayangin mayit pakai ruku sama sujud. Gua kata ngusruk mandi-mandi, lu yang dikuburin ntar. Itu nggak sampai sebulan Pak, penuh, pindah lagi ke Rorotan Jakarta Utara. Disinilah peran ulama, bagaimana darurat, kemudian tubihul mahdzura, mencari maslahah yang ammah limaslahatil ummah. Pemerintah minta fatwa sama ulama, ini solusinya, ini jalan keluarnya. Lockdown zaman Sayyidina Umar pernah terjadi, diterapkan lagi di Indonesia. Kalau bukan kiai sama ulama dan habaib yang turun tangan, kagak mempan pemerintah. Bener apa benar? Bagus nih ada kiai, ada ulama, pemerintah bersinergi, ngikutin, ngintil baik. Ya polisi berani ngurak-ngurak kita setelah ada fatwa. Kemarin kita ke orang geblek lagi ngopi depan rumah, diurak-urak sama RT sama RW. Kalau kita kagak ambil mau kopi kita disemprotin mulu begitulah, habis nyampur baygon. Kita lo kayak pun bayam semprotin mulu ya. Tuh ulama Indonesia. Makanya satu-satunya negara yang kagak bangkrut sampai hari gini. Mudah-mudahan Indonesia tetap lestari, amin. Jerman, Itali, negara-negara Eropa, Amerika, Australia kolek gara-gara pandemi, gara-gara corona. Wah, bapak saudara-saudara Indonesia, alhamdulillah. Ngapa? Akal banyak orang Indonesia mah.
Kata kiai ini musibah. Iya, dalilnya kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kerja berhenti, dagang perek, Bandara Soekarno-Hatta tutup 2 tahun. Mau kemana coba pilot pada dagang cilok? Ya orang percaya kalau bilangin. Pramugari dagang mie ayam. Kalau kiai mah enggak ada perenya, ada yang mati nyebayangin. Ayo, membagi duitnya gue gedeg banget, giliran orang susah jadi eneng-eneng. Entar gue ambil, susah ngerokok kita ambil. Kadang-kadang ada aja Jakarta masih doyan tadi orang susah begitu. Bapak-bapak, saudara-saudara Indonesia, karena ada ulama, ayo semangat dibagi sembako. Alhamdulillah orang kebagian, orang apa-apa, termasuk dencis yang mulanya 3 tinggal 1, yang 2 digaras menteri. Sial banget tuh menteri lah. Bagian saya mau berani banget ngomong begitu mau ngapa? Mau dipanggil lagi syukur kagak udah kemarin, kan lain laku ini. Tapi orang Indonesia emang akalnya banyak. Berhenti kerja, apa aja kerjain. Segala ikan cupang dimerah-merahin, dijual laku. Bisa 600.000, ada yang 1.200.000. Ini yang beli, apa yang dagang, yang geblek. Bener apa bener? Puunan aja buat main. Tuh siapa yang mulain? Kemarin ada Antorium gelombang cinta. Begitu pandemi emang apa bisa jadi ada janda bolong. Bolongannya makin lega, makin lebar, mahal harganya. Kan goblok buat yang beli. Indonesia. Bener apa bener? Bener apa benar? Indonesia jangan dilawan. Kenapa? Ulama dan umaroknya bersinergi. Kata Imam Ghazali, sejelek-jeleknya ulama adalah yang selalu berada di depan pintunya penguasa. Tapi ulama yang ahlus sunnah wal jamaah tidak di depan penguasa dalam rangka kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat. Didampingin gubernurnya, wali kotanya, kalau perlu presidennya. Ayo berbuat untuk maslahat demi kenyamanan bangsa dan negara ini. Bukan negara agama, tapi negara Pancasila yang bingkainya UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Final Pancasila, karya siapa? Ulama. Kalau nggak ada ulama, nggak ada Pancasila. Pembukaannya atas berkat rahmat Allah. Siapa yang punya? Kita umat Islam. Saking toleransinya, umat lain nyaman di Indonesia. Benar apa benar? Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariah agama bagi pemeluk agama Islam dihapus 7 kata. Siapa yang hapus? Umat Islam. Banyak kalau macam-macam sama orang Islam kualat Indonesia. Sekarang ekonomi yang rame siapa? Indonesia orang Islamnya. Mau tahu contohnya? Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 itu bandara paling bagus se-Indonesia. Kalau berangkat umroh melalui Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Orangnya berarti anak kampungnya jarang yang umroh nih ya. Siapa yang ramein Terminal 3? Siapa yang mondar bandir bae bolak-balik ajak gijik Mekah Madinah kalau bukan orang Islam? Benar apa benar? Ya orang Islam banyak akalnya, lagi yang pergi umroh kan bocah kampung semua. Yang berangkat berdua, yang nganter 6 RT. Jajan di bandara mahal weh, mahal. Air aja 25.000 kayak gini. Mau bocah kampung mau dibuang, mahal banget loh. Betawi mah rada mangkreng ya. Orang Betawi pergi ke pasar, orang kaya baru, orang baru kaya makan emang rada sombong ya. Sambil tulak pinggang nawar singkong, berapa duit nih singkong pakai kaki. Dan yang dagang Betawi juga sama mangkrengnya, biar susah juga harga dirinya rada tinggi kan kalau Betawi lah. Emang nyerah, oh gogah.
Kata tukangnya, goceng lu borong semua. Pakai kaki. Bapak, saudara-saudara, lo Bandara Soekarno-Hatta, dia mau jajan, kemudian nganter orang umroh, mahal, dia bawa dari rumah, lontong, tupat, buras, lemper, buka tong sampah Bandara Soekarno-Hatta yang paling mewah se-Indonesia, isinya itu sampah orang kampung semua. Lempengan mana mau disalahin umat Islam di Indonesia? Berkah siapa? Murabbi ruhina, ulama yang warasatul anbiya, demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan bersama. Bukan kita ulama yang diatur sama gubernur sama wali kota. Gubernur yang kudu tunduk dan taat sama ulama sama habaib, kudu dengerin kita. Saya gua tanya Ki Lukman, kalau di sini Ki Lukman yang galak, kalau di Jakarta Barat nih yang galak. Lo kan bocah kecil kayak begitu galak. Saya ngomong, kalau mau bener, kalau mau enak, cari manfaat, dua komponen ulama dan umaro bersinergi jadi satu. Ada majelis taklim Ar-Royan namanya di Jakarta Barat, ada Jumat berfaedah. Wali kotanya yang kita atur Betawi, wali kotanya ngerokoknya gudang garam merah, kan nyadik banget itu, sama pakai cangklong lagi, gue gedek banget, kongko mulu. Betawi mah kan asal kongko, ada kopinya, ada rokoknya, bener apa benar? Ada kopi doang, rokoknya kagak, makanannya kagak. Apa Jakarta ada kopi berani banget, gak ada temennya, begitu. Tapi bagaimana kita ini ulama mewarnai pemerintah yang kita atur buat kemaslahatan umat, bukan buat kantong dewek. Ini kadang-kadang deket sama Pak Camat, deket sama Kapolsek, ntar datang kalau belum bagi duit belum pulang, jangan dibagi yang begitu. Iya, itu namanya buat kepentingan pribadi, bukan kepentingan umat. Kalau saya sama Ki Lukman ini emang Masya Allah, ya guru, ya teman, ya saudara. Tempo-tempo saya diomelin mulu, ngapa tau mentang-mentang kecilan saya ya. Tapi kalau berantem kan belum tentu menang dia. Iya, ya cuman saya nggak berani, ya guru juga, anak saya ada juga di Al-Hamid. Takut saya berani ngelawan, menjentel anak saya dilemparin lagi. Mana wadon lagi. Kalau sambutan enak banget Jakarta, ini wali santri yang kagak pernah nengokin anaknya, begitu ngomongnya. Untungnya si Jakarta ini wali santri yang kagak tahu bayaran, begitu. Untungnya sih, kalau begitu mau gue beledik ya. Iya, Karangmenak, mondok Karangmenak, kagak pakai dianterin duitnya, nggak pakai wesel, pakai ATM. Asal digesek-gesek baik keluar duit, jadi babi ngepet pindah ke ATM. Lah kalau zaman saya mau beli yang mondok, la ilaha illallah, biar bawa banyak duitnya juga, kalau wesel belum datang mata kita udah panjang. Mana mondoknya di Jawa lagi, la ilaha illallah. Kalau orang-orang sabar pengen pulang kita. Kiai ngomongin Jawa mulu, kita Betawi. Mubtada ku yo isin sing diwaca Pak, sing sepi saka amil labdiyane khobar ku yo isin sing diwaca Pak, sing dinutke mbok mubtada. Coba apa orang Betawi dengerin begitu kan kayak bebek dengerin geluduk. Cuman bocah dulu mah emang takut sama orang tua, bener apa benar? Emang dulu kita ngadu sama orang tua di alam. Ya, kita lagi kecil digalakin sama bapak kita, udah gede digalakin sama guru ngaji. Sekarang udah kayak begini digalakin sama bini, kan orang berhentinya kita digalakin. Ya orang percaya kau bilangin. Orang laki mah buang biar kumis kayak baplang, kayak pikulan, kayak galengan juga. Kalau digentak sama orang odol ngapa jadi goblok mendadak segitu ya? Nih ceng-cengannya Ki Lukman nih. Lu mah gacor doang, lu mah di podium mah gacor banget kayak burung murai di gantangan.
Qurannya loh, hadisnya Masya Allah, ijma'nya, kiasnya. Tapi kalau digentak sama orang wadon kita merengket, ngapa ya? Dia termasuk saya. Heran kita ngapa tahu. Dia bukan ngaku, emang curhat begitu. Iya, lagi kita orang laki nggak boleh galak, bang, lagi sama orang wadon nggak boleh. Lo jangan kayak si Anu lo, malah gede, malah tinggi, ganteng, bininya kecil banget, cekek melet. Terus si Anu mana dibanting lagi. Orang ngirim paket aja pengen ditulisin jangan dibanting, ini bukan Lesti, begitu. Tapi ini kecil batu banting. Tapi kita ngarep-ngarep dia jadi janda itu sebenarnya. Ya bagian kecil juga kan rada anu jam itu ya. Ini namanya berkecil juga orang ya, orang kita banyak. Iya. Ya nggak digaramin juga aja ngegurih itu. Jebalik lagi. Kita gedeg banget ngeliatnya. Kata tetangganya sih udah mandi basah lagi katanya. Ini kan jadi polemik. Bukan kekerasan dalam rumah tangga kemudian perempuan doang yang bisa lapor sama polisi. Kalau dia jadi galakin lapor sama polisi, padahal dia yang galak banget sama kita. Bener apa bener? Usek galak banget, ngerokin pelan banget lakinya. Jakarta lu memakan doang banyak, tenaga lu kagak ada. Dia kencengin, kata lakinya lu keset aja awak gua gitu. Bapak sudah. Ya saya tahu banget orang wadon memang kagak di Solo kagak di sini modelnya. Sekarang mau orang perempuan lagunya banyak bang, cuma pakai senam. Ngaji mah kagak sekali-kali acan seminggu. Senam seminggu 3 kali, tapi awaknya bukan makin kecil, makin gede aja. Habis senam makan mie ayamnya 2 mangkok, bagaimana kagak gede. Tanya sama lakinya, lu jangan senam dulu apa? Kata dia, gimana aja apa orang wadon mah, ya udah kalah dah kita. Kalau dandan lama banget sampai ke kaki-kaki dikacain. Kita nungguin udah 3 batang rokok membesan. Begitu dia turun kan kagak berubah loh. Gak galakan dia ngomel. Ya emang nasib begitu kali bang, itu warisan orang tua bagenda. Aduh juga kita ketrikin aja empel-empel, masa kagak beres apa. Nih loh Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ulama dan umaro. Kalau ulama dan umaroknya bersinergi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat, bangsa dan negara tanpa ada ras, agama dan sebagainya. Disinilah ulama perannya. Jakarta Barat lagi diguncang, ada yang namanya perumahan mewah Citra 1 Extension, 4 orang non muslim meninggal dunia, katanya kelaparan. Kita mendadak semuanya, dari presiden, gubernur, pejabat sementara sekarang, kemudian wali kota, camat, lurah, dilihat rumahnya, ya orang penuh pagernya, non muslim, rumahnya di perumahan. Dulu kan kelaparan, di perumahan kelaparan, beritanya digoreng, jelek pemerintahnya, jelek ulamanya. Kenapa? Karena ada di tengah-tengah kampung orang sampai adanya kelaparan, padahal non muslim. Orang Islam juga susah nyari makan. Kalau tahlilan orang mau, muludan orang mau, lapar. Kita menyengulu dan berkat sengkengkean, ayo. Bener apa benar? Pulang bawa berkat, sampai kucing orang doyan pala bandeng. Bener apa benar? Jangan sok udah orang kampung, kita mau bagian orang kampung pok. Kata dia, masih hari gini tahlilan aja, biarin. Lo mau ikut aja syukur, kagak udah kampung-kampung gua, urusan apa sama lo? Ntar pulang gue pengen berkat yang gede, lu kagak makan, gua beledik kepala lo. Orang kampung tahlilan pakai dilarang, lu ngikut aja. Muludan dilarang, jarak kubur dilarang. Sekarang tuh ada yang lagunya begitu, yang jidatnya pada cemong, emang diapain ya? Bayang jidatnya pada cemong digeblok-geblokin apa ngapa? Celananya RCTI, cerombongan celana tinggi Indonesia.
Kalau sembahyang merengket meregeng sama kaki kita udah mulu. Coba kalau lagi cantengan apa kagak main ketiga nih tuh. Orang Madon udah pok biasa aja pakai kudungan, jangan pakai belagu-lagu. Bininya kayak Lukman aja pakainya biasa kudungannya. Emang apa bininya tukang gorengan pakai cadar? Mata doang kelihatan. Mana hitam lagi, bukan apa-apa bang. Kalau kita bawa kondangan sama besan, kalau ketukar emang lu gimana? Dia mah kan kagak ngomong, dia mah kagak ngapa, diem aja. Lah kalau ketukar, kalau tukarannya cakep, kalau tukarannya jelek lah suwe kita. Yang begitu Pak Kapolsek, Pak Camat, nih masjid kagak ikut bangun, mau ngikut aja jadi imam. Lalu bacaannya bener, Alhamdulillahirabbil ngalamin. Enggak apa-apa daripada nggak ngalamin sama sekali. Ini yang rusak nih, Trans Internasional tidak apresiasi dan nggak piawai sama kearifan. Bajinya merah, nggak boleh ngelihat tanah munjung tengah sawah Jakarta. Ini makam wali sarang rayap. Ziarah kagak ada ilmunya. Ya kok kata bocah zaman sekarang lagunya tuh, iya disalahin Wali Songo. Kalau nggak Wali Songo nggak Islam, piawai Wali Songo. Makanya ada dakwahnya baginda Rasulullah Syekh Ali Mahmud dalam Hidayatul Murtasyidin, hasul nas alal khair wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar liyafuzu bis sa'adatil ajili wal ajil. Bagaimana mendorong umat manusia agar tercegah dari perkara yang mungkar, berbuat yang ma'ruf untuk kebahagiaan dunia dan pelan-pelan apa dakwah Rasulullah 10 tahun dakwanya macet di Mekah. Ke Taif ditimpa sama kotoran manusia, ditimpa sama batu, sampai bercucuran darah wajah yang mulia Rasulullah. Kita sekarang enak bang jadi ustadz, jadi kiai, tiba mau balik kecek aja, gue gedeg banget lagunya banyak, pakai dipanjerin. Jajan di bandara mahal mahal. Air aja 25.000 kayak gini. Mau bocah kamu mau dibuang mahal banget gue. Betawi mah ada mangkrong ya. Orang Betawi pergi ke pasar, orang kaya orang baru kaya makan emang rada sombong ya. Ambil tulak pinggang nawar singkong, berapa duit nih singkong pakai kaki. Dan yang dagang Betawi juga sama mangkrongnya, biar susah juga harga dirinya rada tinggi kan kalau Betawi lah. Emang nyerah, gua kata tukangnya goceng dorong semua pakai kaki. Bapak-bapak, saudara-saudara, Bandara Soekarno Hatta dia mau jajan kemudian ngantar orang umroh mahal, dia dibawa dari rumah lontong, tupat, beras, lemper. Buka tong sampah Bandara Soekarno Hatta yang paling mewah se-Indonesia, isinya itu sampah orang kampung semua. Lempeng mana mau disalahin umat Islam di Indonesia? Berkah siapa? Murabbi ruhina, ulama yang warasatul anbiya, demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan bersama. Bukan kita ulama yang diatur sama gubernur sama wali kota, gubernur yang kudu tunduk dan taat sama ulama sama habaib, kudu dengerin kita. Saya gua tanya Ki Lukman, kalau di sini Ki Lukman Nenggara, kalau di Jakarta Barat nih Nenggala, ya orang percaya dia. Lo kan bocah kecil kayak begitu galak. Saya ngomong, kalau mau benar, kalau mau enak, cari manfaat, dua komponen ulama dan umaro bersinergi jadi satu. Ada majelis taklim Ar-Royan namanya di Jakarta Barat, ada Jumat berfaedah. Wali kotanya kita atur, Betawi wali kotanya ngerokoknya gudang garam merah, kan nyadik banget itu. Sama pakai cangklong lagi, gue gede banget kongkol mulu.
Betawi mah kan asal kongko ada kopinya, ada rokoknya, bener apa benar? Ada kopi doang, rokoknya kagak, makanannya kagak, apa Jakarta? Ada kopi berani banget kagak ada temennya gitu. Tapi bagaimana kita ini ulama mewarnai pemerintah yang kita atur buat kemaslahatan umat, bukan buat kantong dewek. Lu kadang-kadang deket sama camat, deket sama kapolsek, ntar datang kalau belum bagi duit belum pulang, jangan digaji yang itu. Iya, hanya buat kepentingan pribadi, bukan kepentingan umat. Kalau saya sama Kiai Lukman ini memang masya Allah, ya guru, ya teman, ya saudara. Tempo-tempo saya diomelin mulu, ngapa tau mentang-mentang kecilan saya ya. Tapi kalau berantem kan belum tentu menang dia. Iya, ya cuman saya nggak berani, ya guru juga, anak saya ada juga di Alhamid. Atau saya berani ngelawan meja, anak saya dilemparin lagi. Mana wadung. Kalau sambutan enak mau Jakarta, ini wali santri yang kagak pernah nengokin anaknya, gitu ngomongnya. Untungnya si Jakarta wali santri yang kagak tahu bayaran gitu. Untungnya sih kalau begitu gue berhenti ya. Iya, karang enak, mondok karang enak. Kagak pakai dianterin duitnya, nggak pakai wesel, pakai ATM. Kalau gesek-gesek keluar duit, jadi gak ngepet juga ke ATM. Nah kalau zaman saya mah beliau mondok la ilaha illallah. Berberapa banyak duitnya juga kalau wesel mau datang mata kita udah panjang. Mana mondoknya di Jawa lagi la ilaha illallah. Kalau orang-orang sabar kan pulang kita. Kiai ngomongin Jawa dulu, kita Betawi. Muka tapi ya isin sing dua coba sing sepi soko ambil liane kobar itu ya isin sing dua coba sing dimungkin bangun pada. Coba apa orang Betawi mengerin itu pun kayak bebek mengerin dulu. Cuman bocah dulu emang takut sama orang tua, bener apa benar? Dulu kita ngadu sama orang tua di alam. Ya. Kita lagi kecil digalakin mainnya sama bapak kita. Udah gede digalakin sama guru ngaji. Sekarang udah kayak begini digalakin sama bini kan orang penting ya kita. Ya orang percaya kan. Orang laki mau buang biar tuliskan bukan baperan kayak pikulan kayak galengan juga. Kalau digentak sama orang-orang ngapa jadi goblok mendadak segitu ya? Lu ceng-cengan dekut mana? Lu mah gacor doang, lu mah gacor banget kayak burung murai di gantangan. Pokoknya, hadisnya, masya Allah, ijma'nya, kiasnya. Tapi kalau digentak sama orang lain kita merangkap kenapa ya? Dia termasuk saya. Kita ngapa tahu? Ya bukan ngaku emang curhat begitu. Iya, lagi kita orang laki nggak boleh galak, orang lagi orang wadon nggak boleh. Lo jangan kayak si anu no, malah gede, malah tinggi, ganteng, bininya kecil-kecil, cekek melek. Si anu mana dibanting lagi. Orang ngirim paket aja sampai ditulisin jangan dibanting, ini bukan Lesti begitu. Lebih kecil batu banting. Tapi kita ngarep-ngarep dia jadi janda itu sebenarnya. Ya bagian kecil juga kan rada anu banget ya. Namanya berkecil juga orang ya orang kita banyak. Iya. Ya nggak digaramin juga dia mau gurih itu. Dibalik lagi terdebat lihatnya. Kata tetangganya sih gak mandi basah lagi katanya. Ini kan jadi polemik. Bukan kekerasan dalam rumah tangga kemudian perempuan doang yang bisa lapor sama polisi. Kalau dia jadi galakin lapor sama polisi, padahal dia yang galakon ke kita. Bener apa bener? Insek galak banget. Ngerokin pelan banget lakinya Jakarta lu memakan doang banyak. Naga lu kagak ada.
dia kencengin, kata lakinya lu keset aja awak gua gitu. Bawa ya saya tahu banget kan orang Bandung memang kagak di Solo kagak di sini modelnya. Karena mau orang perempuan lagunya banyak bang, cuma pakai senam. Ngaji mah kagak sekali-kaliatan seminggu. Senam seminggu 3 kali, tapi awaknya bukan makin kecil, makin gede aja. Habis senam makan mie ayamnya 2 mangkok bagaimana kagak gede. Tanya sama lakinya, jangan senam dulu apa? Kata dia, gimana kalau orang wadon mah? Ya udah kalah lah kita. Kalau dandan lama banget sampai ke kaki-kaki dikacain. Kita nungguin ke 3 batang rokok membesan. Begitu dia turun kan kagak berubah loh. Kegalakan dia ngomongnya. Ya emang nasib gitu kali bang, itu warisan orang tua bagian dah. Aku juga ketrikin aja empel-empel. Bisa kagak beres sama. Loh, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ulama dan umara. Kalau ulama dan umaranya bersinergi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat, bangsa dan negara tanpa ada ras, agama dan sebagainya. Disinilah ulama perannya. Jakarta Barat lagi diguncang, ada yang namanya perumahan mewah Citra 1 Extension, 4 orang non muslim meninggal dunia, katanya kelaparan. Kita mendedak semuanya, dari presiden, gubernur, pejabat sementara sekarang, kemudian wali kota, camat, lurah, dilihat rumahnya, ya orang penuh pagernya, non muslim. Rumahnya di perumahan, lo kan kelaparan. Di perumahan kelaparan, beritanya digoreng, jelek pemerintahnya, jelek ulamanya. Kenapa? Karena ada di tengah-tengah kampung orang sampai adanya kelaparan. Padahal non muslim. Orang Islam juga susah nyari makan. Kalau tahlilan dia orang mau, muludan orang mau, lapar. Kita menyembulu dan berkat sengkengkean, ayo. Bener apa benar? Pulang bawa berkat, sampai kucing orang doyan pala bandeng. Bener apa benar? Jangan sok udah orang kampung, kita mau bagian orang kampung kok. Kata dia, masih hari ini tahlilan aja, biarin. Lo mau ikut dari syukur kagak udah, kampung-kampung gua urusan apa sama lo? Ntar pulang gue pengen berkatnya gede, lo kagak makan gue berhenti kepala lo. Orang buru tahlilan pakai dilarang, ikut aja. Muludan dilarang, jarak kubur dilarang. Sekarang itu ada yang lagunya begitu, yang jidatnya pada cemong, kamu diapain nggak? Bayang jidatnya pada cemong dikeblok-keblokin apa ngapa? Celananya RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau sembayang pemrengket-merengket, pemregeng-regeng. Sama kaki kita jauh-jauh dulu. Coba kalau lagi cantengan apa kagak main ketiga itu. Orang Padang udah kok biasa aja pakai kudungan, jangan pakai belagu-lagu. Bininya kayak Lukman aja, pakainya biasa kudungannya. Emang apa bininya tukang gorengan pakai cadar? Mata luang patah. Mana hitam-hitam lagi, bukan apa-apa bang. Kalau kita bawa kondangan sama besan, kalau ketukar emang gimana? Dia mah kan kagak ngomong, dia mah kagak ngapa, diem aja. Lah kalau ketukar, kalau tukarannya cakep, kalau tukarannya jelek lah suwe kita. Yang begitu Pak Kapolsek, Pak Camat, nih masjid kagak ikut bangun, mau ngikut aja jadi imam. Kalau bacaannya bener, ngalamin. Enggak apa-apa daripada nggak ngalamin sama sekali. Ini yang rusak nih, trans internasional tidak apresiasi dan gak piawai sama kearifan lokal. Indonesia mah Islamnya itu ada Buddha, ada Hindu, ada animisme, ada dinamisme. Jangan wali songo lu salahin. Kalau gak ada wali songo, gak ada Islam di Indonesia. Bener apa bener? Bener apa bener? Yang udah meninggal lutik-lutik, gara-gara yang udah pada meninggal adanya kita. Lu kalau gak ada wali songo, dia walaupun sudah meninggal, beliau sudah wafat, tapi bisa ngidupin orang yang mati. Orang-orang yang hidup. Orang yang hidup gara-gara wali bisa pada hidup.
bis, tukang dagang, calon ziarah. Iya ada calon ziarah yang rambutnya gondrong, pecinya merah, nggak boleh ngeliat tanah munjung, tengah sawah Jakarta. Ini makam wali sarang raya. Ziarah kagak ada yang punya. Ya, gua kata bocah zaman sekarang lagunya tuh, iya disalahin Wali Songo. Kalau nggak Wali Songo, nggak Islam. Piawai Wali Songo. Makanya ada dakwahnya baginda Rasulullah Syekh Ali Mahmud dalam Hidayatul Murtasyidin, hafsul nas alal khair wal huda wal amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar liyafuzu bis sa'adatil ajil wal ajil. Bagaimana mendorong umat manusia agar tercegah dari perkara yang mungkar, berbuat yang ma'ruf untuk kebahagiaan dunia dan pelan-pelan apa dakwah. Rasulullah 10 tahun dakwahnya macet di Mekah. Ke Taif ditimpa sama kotoran manusia, ditimpa sama batu sampai bercucuran darah wajah yang mulia Rasulullah. Kita mah sekarang enak bang jadi ustad, jadi kiai, di bang mubalek cek aja gue kedeket lagunya banyak. Pakai dipanjerin, iya pakai dipanjerin. Terus ini, balik pakai panjer kayak mau kredit motor, ada. Itu kalau dia kagak datang kreditnya apa, banjirnya dipulangin bang nggak tuh? Iya, mana minta antar jemput dulu lagi gue kedua begitu. Kalau saya kagak, enggak. Saya pernah dijemput mobilnya jelek. Malah banyak banget pesak bekas telur kali ya. Begitu supirnya bau ketek ya, mabok saya. Jadi saya mabok ya, mana-mana bagian ada apa lagi sekarang pakai Google Map. Menggoogle ke tempo-tempo salah juga tuh, kanan kiri lurus, ntar kanan lagi dikit terus ngereda ada rumah janda situ ada begitu yang ngacak-ngacak juga itu. Bapak ibu saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah, nih alhamdulillah berkah ulama dan umaro sinergi tuh ya. Kemudian tadi saya bacakan tuh bahwa yang namanya dakwahnya Rasulullah dengan cacian, dimaki, dihina, tapi terus Rasulullah dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang ketiga bisakhawatil agniya, dakwah, maslahat, ulama, umaro, kemudian orang kaya punya kepedulian. Kalau orang kayanya mau nyantunin, orang kayanya peduli, beres urusan. Kan kalau orang kaya memang tunjukannya manjur banget. Woi, rapiin tuh masjid. Orang kaya nunjuk jadi. Orang kaya mau tahlilan kentut aja sebulannya Jakarta. Emang sakit perut pagi gitu. Kalau orang susah kentut mampus loh. Bentak banget lagi gitu ngomong. Orang kaya. Kemudian didoain fuqara. Tadi ada santunan didoain. Insya Allah Pemda DKI tingkat gubernur sampai ke bawah nggak pernah kelewatan yang namanya santunan anak yatim setiap acara. Saya nggak belain pemerintah, ngapain belain? Buat negeri apa bukan, tapi kita ini apa namanya, kita buat bagaimana pemerintah ini baik jalannya. Kalaupun salah namanya manusia, lo kan salah mulu mengiblis. Benar dulu bukan malaikat, manusia antara benar sama salah di tengah-tengah namanya manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Suruhnya jam 11:42 ini udah lewat karena zuhurnya belum sampai jam 12. Lamaan kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qawmit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.